Berikan perhatian pada manuskrip yang ditulis ulang Asy'ariyah Al-Mubarakah. Isbat tahun yang disebutkan setelah Asy'ariyah Al-Mubarakah rampung ditulis ialah tahun 597 Hijriah. Artinya, Asy'ariyah Al-Mubarakah ini ditulis setelah bertemu Al-Marwazi di Marwah. Nah, coba kita ajukan pertanyaan. Pada tahun 597 Hijriah, di mana tahun ini disinyalir tahun rampungnya penulisan Asy'ariyah versi manuskrip asli, berada di manakah Al-Marwazi? Dalam Muqaddimah kitab Al-Fakhri, kala menyebutkan tempat-tempat yang dikunjungi oleh Al-Marwazi, ada rekaman tahun 592 Hijriah, ia memasuki Baghdad kala berumur 20 tahun. Artinya, Al-Marwazi lahir pada tahun 572 Hijriah. Pada tahun 598 Hijriah, ia berada di Shiraz untuk belajar dengan Abi Mansur Ismail, seorang nakib asal Ros. Jika Al-Marwazi lahir pada tahun 572, artinya saat di Shiraz pada tahun 598, ia berumur 26 tahun. Lantas, kala Asy'ariyah rampung ditulis pada tahun 597 Hijriah dan pertemuan Fakhrozi dengan Al-Marwazi terjadi di Marwah sebelum itu, artinya Al-Marwazi bertemu Fakhrozi ketika berumur 23 atau 24 tahun. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang alim dari Roy yang memiliki tafsir gemuk berjudul Mafatihul Ghaib ini meminta dibuatkan kitab nasab pada anak kemarin sore yang baru berumur 20 atau 25 tahun? Sedangkan dalam catatan waktu, saat masih berumur 26 tahun itu, Al-Marwazi masih belajar dengan seorang nakib di kota Shiraz. Apakah di umur 24 atau 25 tahun ini Al-Marwazi sudah dikenal sebagai ahli nasab sehingga Fakhrozi meminta dibuatkan kitab nasab darinya? Padahal Al-Marwazi sendiri masih belajar dari seorang nakib di umur segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, saya luruskan dulu informasinya biar apa yang diinterpretasikan dari informasi yang dibaca itu bisa sinergis. Kalau Gus Rumail mengatakan bahwa pada tahun 598, yaitu 1 tahun setelah rampung penulisannya Asy'ariyah Al-Mubarakah, status Al-Marwazi ini baru masih seorang pelajar atau santri yang sedang mengaji ilmu nasab kepada nakib di Shiraz, maka itu pertanyaannya adalah di mana keterangannya itu. Sekarang mari kita bacakan bagaimana teksnya. Ya. Itu di halaman 10 di muqaddimahnya kitab Al-Fakhri, di poin mu'asiruhu wa asdiqauhu. Orang-orang yang bergaul atau sezaman dengan Ar-Razi dan juga berstatus sebagai kawannya. Artinya sudah biasa bertemu. Yang pertama tertulis di situ bernama adalah Al-Fakhruddin, ya, atau Fakhruddin Ar-Razi. Berarti Imam Ar-Razi itu berstatus sebagai muasir juga sebagai asdiqo. Sebagai kawan juga sebagai orang yang sezaman, bahkan sebagai gurunya, bukan muridnya, tapi guru dari Al-Marwazi, ya. Tapi kita poin di sini dulu. Nomor 8, As-Sayyid Qawamuddin Abu Mansur Ismail Al-Hasani Ar-Rosi An-Nakib Bisayros. Kemudian di situ ijtama'a al-muallifu bihi fi Shiraz atau fi Shiraz sanah tahun 598. Ya. Jadi di situ pada tahun itu kebetulan Al-Marwazi ini tinggal bersama atau ada bersama-sama dengan Qawamuddin, seorang nakib. Dari mana penjelasan kalau Al-Marwazi ini belajar? Untuk melacak itu tentu saja harus ada statusnya dulu. Kalau tidak ada peristiwa belajar, ya, setidaknya statusnya Qawamuddin ini siapanya Ar-Razi. Apakah gurunya, apakah muridnya? Ternyata di sini satu status saja, yaitu mu'asiruhu wa asdiqauhu. Orang yang bertemu dan orang yang sezaman dan berkawan. Nah, itu satu. Seandainya Qawamuddin ini tercatat sebagai guru dari Al-Marwazi, baru masuk akal kita bilang belajar. Sekarang perhatikan di kitab ini halaman sebelumnya, yaitu halaman 8, di mana poinnya di situ masyayikhuhu diroyatan wa riwayatan. Artinya di sini merekod atau reportase tentang siapa saja yang menjadi gurunya Al-Marwazi, baik secara diroyah atau secara riwayah. Di sini disebut setidaknya ada 20 orang. Satu pun tidak pernah menyebut ada nama Qawamuddin. Ya, perhatikan ya. Jadi tidak ada Qawamuddin itu, nakib Shiraz tadi itu, sebagai gurunya Al-Marwazi. Justru yang ada nomor 19 itu ada nama Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Cara membangun analisanya begini, ketika disebutkan al-mu'asir wal asdiqo, orang-orang yang sezaman dengan Al-Marwazi dan juga berstatus sebagai teman, Ar-Razi disebut. Kemudian ketika masayikhnya juga disebut, artinya guru-gurunya Al-Marwazi, Ar-Razi juga disebut. Berarti Ar-Razi itu statusnya mu'asir, asdiqo juga sebagai guru dari Al-Marwazi. Kemudian pertanyaan utamanya adalah, kapan Ar-Razi belajar nasab atau ilmu nasab kepada Al-Marwazi?
Setelah dijelaskan sebegitu rudutnya oleh Gus Rumail, ada banyak kemungkinan di mana dari kemungkinan-kemungkinan itu malah saling bertentangan satu sama lain yang disampaikan oleh Gus Rumail. Tapi saya tidak anggap itu pertentangan, itu hanya saya anggap sebagai batasan-batasan. Di satu sisi Gus Rumail ini mengemukakan data bahwasanya kemungkinan paling besar Ar-Razi itu belajar kepada Al-Marwazi itu di penghujung usianya. Bahkan ada juga kemungkinan tidak sempat belajar kepada Al-Marwazi, artinya sudah wafat sebelum kitab Al-Fahri itu selesai ditulis. Karena Al-Fahri katanya selesai ditulis tahun 606, sementara Ar-Razi wafatnya di tahun yang sama itu. Jadi ingin disimpulkan bahwasanya tidak mungkin di tahun 597 itu Ar-Razi sudah menguasai ilmu nasab sehingga menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kan di situ poinnya. Karena setelah ditelaah tentang bagaimana Ar-Razi itu belajar kepada Al-Fahri, kitab Al-Fahri maksudnya, atau belajar kepada Al-Marwazi, dari semua versinya tidak ada yang mengatakan belajar sebelum tahun 597. Yang paling cepat adalah mungkin belajar di atas itu, yaitu 598, atau mungkin bahkan pada tahun 602, 603 atau 604 atau 606, atau bahkan tidak pernah bertemu, tidak pernah sempat belajar kitab Al-Fahri. Hanya saja di tengah kebingungan Gus Rumail menyajikan data, lalu beliau menunjukkan yang beliau pilih mungkin bahwasanya memang benar Ar-Razi itu pernah belajar kepada Al-Marwazi, pernah membaca kitab Al-Fahri. Berarti Gus Rumail itu menganulir data dia sendiri sebelumnya yang dibawakan dalam kitab Uqudul Almas, atau mungkin memilih untuk mengabaikan data itu. Nah, jadi Gus Rumail ini memilih Ar-Razi itu benar-benar belajar kitab nasab, kitab Al-Fahri kepada Al-Marwazi. Perhatikan pembuktiannya berikut. Jadi kira-kira tahun berapa Fakhr Razi bertemu dengan Al-Marwazi? Testimoni tentang Al-Marwazi sebagai ahli nasab bisa dilacak dari memoir Yaqut Al-Hamawi yang bertemu dengannya pada tahun 614 Hijriah di Marwah dan meninggalkan Marwah pada tahun 616 Hijriah. Besar kemungkinan jika umur minimal seseorang untuk layak disebut pakar dimulai dari umur 30 tahun, maka Al-Marwazi tinggal di Marwah pada tahun 602 dan bertemu Fakhr Razi pada kisaran tahun 602 sampai 606. 606 ini adalah tahun di mana Fakhr Razi wafat. Jika Fakhr Razi baru bertemu Al-Marwazi pada tahun 602 hingga 606 Hijriah, kemungkinannya, maka kontradiksi dengan klaim Wahid bin Syamsuddin yang menjelaskan Asy-Syajarah diisbatkan pada tahun 597 Hijriah telah rampung ditulis. Kenapa? Karena tahun 597 sebagai tahun rampungnya kitab ini sudah problematik dari kontradiksi tahun pertemuan Fakhr Razi dengan Al-Marwazi. Lagi, pada Uqudul Almas halaman 35 dijelaskan Al-Marwazi merampungkan kitab Al-Fakhri pada umur 34 tahun. Jika ia lahir pada tahun 572, artinya Al-Fakhri rampung ditulis pada tahun 606 Hijriah. Kemungkinan Fakhr Razi pun belum menyaksikan kitab ini karena Fakhr Razi meninggal pada tahun 606 Hijriah, atau ia mendapatkan kitab Al-Fakhri di akhir hayatnya. Itu pun jika Al-Fakhri selesai ditulis pada bulan Syawal atau Zulhijjah, bulan di mana Fakhr Razi wafat di tahun yang sama. Jadi, jika Al-Fakhri adalah kitab nasab yang baru dipelajari Fakhr Razi di penghujung hayatnya, lantas kapan ia menulis Asy-Syajarah dalam waktu sesingkat itu? Atau jika Al-Fakhri baru selesai setelah Fakhr Razi meninggal, lantas siapa yang menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu? Dan masih banyak pertanyaan lain yang berujung untuk memastikan kitab ini benar-benar ditulis Fakhr Razi atau bukan. Bagaimana Fakhr Razi menulis kitab nasab sebelum mempelajari seluk-beluk tentang ilmu itu? Mungkin biar jenengan dan juga Gus Saidi bisa membacanya. Inilah yang belum saya sebutkan. Ini pengakuan Al-Marwazi betapa Fakhr Razi memiliki tempat di hati orang Marwah. Wala yatanafasu ahadun baina yadayhi li'idhamihi ala ma huwa masyhurun muta'arifun. Sampai setiap orang Marwah yang ketemu Fakhr Razi itu tak pernah berhenti menyanjung Fakhr Razi, membicarakan hal-hal yang dikenal atau hal-hal yang terkenal dari Fakhr Razi. Dakhaltu ilaihi wa taraddattu liqira'ati alaih. Aku sering bertandang ke Fakhr Razi dan bolak-balik ke sana. Faqala yauman, Fakhr Razi suatu ketika berkata, "Uhibbu an tusannif li kitaban latifan fi ansabi talibiyin anzura fihi." Aku ini seneng kalau kamu membikinkanku kitab yang agak tipis tentang nasab-nasab Ali bin Abi Thalib supaya aku bisa mempelajarinya. Saya tuh nggak begitu suka kalau mati dalam keadaan bodoh tentang ilmu ini. Dia sering minta informasi biar sampai paham tentang sesuatu yang menurutnya agak sulit. Ila an anhahu qira'atan, hingga dia menyelesaikan bacaan. Falamma faragha min qira'atihi, ketika pada akhir pembacaannya, qol Fakhr Razi berkata, "Ijlisil an haitsu syi'ta." Oke, sekarang Anda boleh duduk di mana saja. Fa inna hadza ilmun anta ustadzi fi. Karena Anda adalah guru saya di dalam ilmu ini. Wa ana astafidu minka wa atatallama dzulak. Dan saya akan beristifadah pada Anda dan menjadi murid Anda. Wa laisa minal adab ayajlisatil mid illa baina yadayil ustad. Dan bukan suatu budi pekerti jika murid duduk bukan di depan gurunya. Ini kan sudah jelas ada indikasi bahwa Fakhr Razi memang benar-benar berguru kepada Al-Marwazi. Di bagian ini jelas Gus Rumail itu menegaskan bahwa Al-Fahri itu dibaca oleh Ar-Razi. Berguru Ar-Razi itu kepada Al-Marwazi di bagian ini. Anta ustadi wa ana atalammatu, ya, atau saya adalah muridmu dan kamu adalah guru saya. Kira-kira begitu. Perhatikan di sini, sebetulnya untuk menjawab ini adalah bagaimana cara membuktikan
bahwasanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis setelah Ar-Razi berguru kepada Al-Marwazi atau sebelumnya. Nah, saya akan sampaikan satu data yang ada dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sendiri, yang ini bisa difahami sebagai bukti bahwasanya Ar-Razi itu menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah sebelum berguru atau sebelum membaca kitab Al-Fahri. Kenapa? Karena sekali lagi tidak pernah ada yang secara sharih mengatakan bahwasanya Ar-Razi itu belajar pertama kali ilmu nasab kepada Al-Marwazi dan sebelumnya tidak pernah belajar ilmu nasab. Kan itu masalahnya, itu kan interpretasinya Gus Rumail. Karena ada bahasa wala uhibbu an akuna jahilan bihi. Padahal bahasanya cuma begitu, saya tidak mau bodoh tentang itu. Seolah-olah benar-benar tidak tahu apa-apa sebelum belajar kepada Al-Marwazi tentang ilmu nasab. Nah, kan begitu. Perhatikan berikut ini. Ar-Razi ketika menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah di halaman 120, ketika menyebut silsilah dari seseorang ya yang bernama Abu Ali Ahmad Al-Azwarqani ya. Ingat, Al-Azwarqani itu adalah sebuah nama yang juga disandang oleh pengarang kitab Al-Fahri, yaitu Al-Marwazi itu sendiri ya. Saya baca ya. Wa minhum bi Marwa ya. Dan sebagian dari keturunan mereka yang ada di Marwa adalah Abu Ali Ahmad Al-Azwarqani bin Muhammad bin Aziz bin Al-Husain bin Muhammad Al-Atrush ya. Kemudian skip ke bawah. Wa aqulu, dan saya berkata ya. Maksudnya Fahrul Razi ini berkata, ra'aitu min hadhil qabilati as-sayyidah al-fadilah an-nasabata. Dalam kabilah ini saya melihat ada seorang sayyid ya, yang fadil ya, yang utama lah, keren ya, an-nasabah, yang juga ahli dalam ilmu nasab. Siapa itu? Abu Thalib Ismail. Nah, ini pengarang Al-Fahri ini, Abu Thalib Ismail Ibnu Al-Husain bin Muhammad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Aswarqani. Wa huwa syabun zakiyun ya. Hasanus sirah mardiyu at-tariqah sadiqu al-lahjah. Jadi ini kalau Anda baca itu ada keterangan satu, di situ dijelaskan oleh muhakiknya bahwa inilah yang mengarang kitab Al-Fahri. Jadi ketika Ar-Razi menulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tidak menyebut Al-Marwazi sebagai gurunya. Kalau sudah belajar dengan pengalaman seperti itu, artinya penulisan Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah hasil bergurunya kepada Al-Marwazi, hasil membaca kepada kitab Al-Fahri, tidak mungkin menyebutnya hanya begini. Pasti disebut di situ wahwa syaihi fi ilmin nasab, mesti begitu. Nah, jelas kan? Kenapa? Karena ketika belajar saja Ar-Razi itu sangat menghargai. Kalau memang guru disebut anta ustadi, kenapa di sini malah tidak disebut sebagai ustad? Berarti ketika menulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Imam Ar-Razi memang belum belajar Al-Fahri itu, memang belum berguru kepada Al-Marwazi. Berarti kejadian berguru kepada Al-Marwazi itu setelah penulisan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kalau begitu, maka mau beneran berguru atau tidak, mau berguru di penghujung hidupnya atau tidak, ya sudah enggak menjadi persoalan. Karena di sini dijelaskan bahwasanya secara kita mentelaah adab seseorang, tidak mungkin Ar-Razi itu sudah berguru kepada Al-Marwazi, tetapi menjelaskan tentang Al-Marwazi dalam kitab ini malah menyebut saja sebagai nasabah ya, bukan sebagai syaikhi. Sementara dalam ceritanya tadi itu baru membaca kitabnya sekali, langsung cara mendudukkannya saja, duduk di atas, saya di bawah, anta ustadi ya, saya berguru kepada Anda. Nah, ada apa di sini nggak disebut oleh Ar-Razi bahwa Ar-Razi berguru kepada Al-Marwazi? Berarti ditulisnya memang sebelum itu. Nah, ini cara menganalisa teks. Kalau misalnya Gus Rumail boleh menambah-nambah, saya tidak mau mati dalam keadaan bodoh ya, karena mungkin diasumsikan bertemunya di akhir hayat. Kenapa saya tidak boleh memberikan interpretasi secara etika? Tidak mungkin seorang guru itu menyebut seorang Ar-Razi itu menyebut Al-Marwazi itu tanpa syaikhi ya. Padahal kalau memang seandainya
menulis Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu setelah belajar kepada Al-Fahri atau kepada Al-Marwazi. Ternyata memang menulisnya sebelumnya. Begitu ya. Itu kan analisa sederhana. Untuk mengukur seberapa sahih Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa kitab ini benar-benar ditulis Fakhrul Razi itu, saya pakai sudut pandang historian, bukan sudut pandang berhusnuzon yang selalu berbaik sangka terhadap orang lain. Seorang historian itu mengambil kesimpulan dari evidence based, dari bukti-bukti historis. Ada banyak bukti-bukti historis untuk literatur Islam, diantaranya sam'an, qiraatan, ijazatan, munawalatan, kitabatan, tradisional muslim seperti Ghuzainiyah. Hal seperti ini sudah cukup dipercaya. Jadi kita bisa langsung mempercayai Wahid bin Syamsuddin. Tapi bagi seorang historian, kabar seperti ini masih problematik. Kenapa? Karena yang sampai ke kita adalah manuskrip Wahid bin Syamsuddin yang sama sekali orang ini tidak pernah bertemu Fakhrul Razi. Jangankan ketemu, lahir saja belum. Fakhrul Razi kan wafat tahun 606. Sementara Wahid bin Syamsuddin itu menulis ulang naskah ini abad ke-9. Jaraknya jauh banget. Sejarawan itu pasti bertanya, bagaimana kita bisa mempercayai Wahid bin Syamsuddin benar-benar menulis ulang naskah asli? Apakah ia benar-benar tahu kalau naskah ini benar-benar ditulis oleh Fakhrul Razi? Kenapa tulisan tangan yang mengatasnamakan Fakhrul Razi itu dianggap valid? Kalau valid, apa buktinya? Makanya Ini bisa saya bantah langsung to the point ya. Langsung headshot lah bahasanya. Meragukan keabsahan klaim Al-Wahidi bahwasanya beliau itu menyalin naskahnya Ar-Razi. Lalu kemudian mempertanyakan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang beredar itu benar nggak ditulis berdasarkan manuskripnya Ar-Razi. Apa jaminannya Al-Marwazi itu benar menyalin naskahnya Ar-Razi, sementara mereka jaraknya jauh ya. Al-Wahidi itu hidupnya atau menulisnya di tahun 850, sementara Ar-Razi wafatnya tahun 606 atau kitabnya itu ditulis tahun 597. Berarti anggaplah tahun 600, berarti terjadi perpisahan waktu sekitar 250 tahun. Ini dianggap alasan untuk meragukan keabsahannya sebelum dibuktikan ada manuskripnya Ar-Razi. Sekarang saya balik tanya, lalu apa buktinya Al-Fahri yang Anda baca Gus Rumail ini adalah asli tulisan atau sesuai dengan tulisan Al-Marwazi? Sementara kalau Anda baca kitab Al-Fahri yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai itu acuannya adalah salinan dari manuskrip yang juga ditulis 250 tahun lebih setelah Al-Marwazi. Apa buktinya? Perhatikan ya. Mungkin Gus Rumail terlewat untuk meneliti ini ya. Setiap kitab itu biasanya yang diterbitkan, yang dicetak itu mesti di situ dilampirkan 1 atau 2 halaman. Halaman pertama dan halaman terakhir dari manuskrip yang dijadikan pijakan. Entah itu manuskripnya masih makhtut, tulisan langsung, atau sudah nuskhoh. Itu pun nuskhoh atau salinan dari manuskrip itu ada yang bukan hanya 1 tapi 2. Ini ada 2 nuskhoh. Nuskhoh nun sama nuskhoh mim. Itu secara tulisan berbeda kan. Bentuknya juga berbeda. Konstruksi kalimatnya juga berbeda. Di sini ya, Anda perhatikan di baris yang panjang yang paling bawah, di bagian potongan terakhir, atau kalau dihitung itu yang paling jelas dulu ya, yang paling banyak barisnya itu baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di kutipan terakhir baris ke-7 dari bawah, di situ ada tulisan ya, tamma intisahu hadzal kitabi, selesailah penyalinan kitab ini. Artinya disalin lagi dalam bentuk tulisan tangan seperti ini. Yang disalin apa? Ya mungkin makhtutnya Al-Marwazi atau tulisan tangannya Al-Marwazi. Jadi ini juga bukan tulisan tangan Al-Marwazi, bukan manuskrip yang ditulis di tahun 604. Lalu kapan ini ditulis? Ya, di situ ada sanata isnataini pada tahun 2. Kemudian wasitina dan juga 60, berarti 62. Wasamanimi'ah dan 800. Ini Gus Rumail ditulisnya malah lebih mundur lagi, 862. Sementara Asy-Syajarah Al-Mubarakah ditulis 850 ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah jaraknya adalah antara 597 sampai 850. Ini jaraknya antara 604 dengan 862. Lebih lama terpisahnya, lebih lama beberapa tahun, atau saya pemurah lah. Anggap sama, terpautnya jauh. Lalu apa jaminannya Mahdi Ar-Rajai yang mentahqiq kitab Al-Fahri atau merilis kitab itu berpijak kepada manuskrip ini? Apa jaminannya ini sama dengan yang asli? Berarti harus temukan dulu mana yang asli. Wah, kalau begitu agak repot ya.
Jadi kita itu harus tahu semua sehingga tidak boleh berasumsi katanya. Jadi sebelum ada manuskrip yang baru, yang asli, usul, maka furu ini tidak bisa dianggap jadi acuan. Wah, lalu dibawa-bawa kepada masalah daur. Sebetulnya bukan masalah daur, tetapi ada trust. Ya. Kita membaca kitab, ada muhakkik. Muhakkik mengatakan bahwasanya kitab ini ditulis oleh ulama ini pada tahun begini, ulama ini menyalin dari kitab sebelumnya. Ya kalau misalnya Gus Rumel sebagai pakar sejarah tidak terima itu ya silahkan. Tetapi walaupun pada akhirnya saya bingung, Gus Rumel ini sebetulnya terima itu kitabnya Ar-Razi. Kenapa? Karena tidak bisa membantah secara historis, hanya memungkinkan di mana cara meragukannya. Ya kan lucu kok mau mengajarkan cara meragukannya padahal sendirinya sudah yakin. Istilahnya mentok di pengetahuan Gus Rumel tentang sejarah ini. Bukan soal pengetahuan ya. Mungkin langkah risetnya terhenti sehingga mau tidak mau menerima kesimpulan atau tahqiq dari muhakkiknya. Yaitu yang sudah biasa bergelut dengan kitab nasab, sudah bisa membedakan mana yang kira-kira asli, mana yang kira-kira sesuai dengan aslinya atau mana yang palsu atau bagaimana. Dan itu diserahkan kepada tokoh. Di mana ini hanya bisa dibantah oleh grade ketiga yaitu scientific penelitian secara ilmiah. Artinya kalau memang nanti diteliti ternyata ditemukan naskahnya Ar-Razi yang asli dan tidak sama, itu baru dibantah. Sebelum ditemukan ya jangan dibantah. Begitu juga Al-Fahri ini. Ya. Kalau hanya masalah kerentanan penyalinan manuskrip dijadikan persoalan, maka Al-Fahri pun layak dipersoalkan. Nah, itu maksud saya. Kemudian masalah blundernya, mungkin Gus Rumail salah paham ketika saya bilang blunder. Saya bilang blunder itu bukan masalah lain. Blunder itu bahasa saya untuk mudah difahami. Yaitu ketika Gus Rumail ini mengatakan bahwasanya Mahdi Rojai itu berbeda dengan Ar-Razi. Artinya berbeda itu saya tangkap adalah berselisih atau berseberangan. Kalau berseberangan berarti Mahdi Rojai ini tidak menerima bahwasanya putra Ahmad itu hanya 3. Sehingga dia memasukkanlah Ubaidillah. Berarti 4. 3 plus 4 Ubaidillah. Ini posisinya dianggap berbeda dengan Ar-Razi ketika Mahdi Rojai mengatakan Ar-Razi memang membatasi cuma 3. Berarti khasar. Itu saya kira blundernya. Karena di satu sisi Gus Rumail menjelaskan bahwa Ar-Razi itu bukan khasar dalam rangka mengkritik Kiai Haji Imaduddin. Kiai Haji Imaduddin mengatakan khasar atau ikhatoh sudah menyebut semua, tapi dibantah oleh Gus Rumail. Artinya menolak teori khasarnya Kiai Imaduddin. Tetapi di satu sisi kok mengatakan Mahdi Rojai ketika menambah juga melawan Fakhruddin Ar-Razi. Seharusnya bukan melawan kalau begitu. Misalnya Gus Rumail memahaminya Ar-Razi bukan membatasi, tapi memang tidak menyebut semua. Lalu Mahdi Rojai menambah, ya bukan melawan namanya, tapi melengkapi. Sama dengan begini. Saya bilang di sana ada Maman, ada Mimin, ada Mumun, 3 orang. Terus datang lagi. Oh ya, di sana ada Maman, ada Mimin, ada Mumun, ada Mukidi, 4 orang. Kan apa perbedaannya? Ya cuman soal jumlahnya saja. Saya tidak nyebut hanya ada 3 orang kok. Ya. Dan yang ini juga mungkin tidak menyebut hanya 4 orang. Ya. Tapi jumlah dalam menyebut saja. Kecuali kalau saya bilang di sana hanya ada Maman, Mimin, dan Mumun. Lalu datang Mahdi Rojai. Di sana ada Maman, ada Mimin, ada Mumun, ada Mukidi. Anda salah kalau bilang hanya. Akan begitu ya. Ketika diposisikan Mahdi menyalahkan Ar-Razi atau berseberangan atau menyelisihi, berarti harus diterima kalau Ar-Razi itu mengatakan hanya ada 3 atau al-hasr. Begitu ya, saya tidak berharap perdebatan ini menjadi runcing di bagian-bagian seperti ininya. Walaupun nanti akan saya buktikan juga bahwa ternyata Gus Rumail ini sangat sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin. Apa buktinya? Nanti saya tunjukkan ya. Saya mau ikut gaya beliau ya, biar penasaran. Allahumma hadina ahda sabil.